Salam saudara kelam Tuhan, saudara penanya ini pastinya terkejut mendengarkan penjelasan Agatha yang sangat luar biasa. Langsung kita lihat videonya terlebih dahulu. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung atau mulai dengan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita kenal sebagai kalam lapsi dan kalam nafsi. Kalam lapsi itulah yang tulisannya, makhluknya, dan kalam nafsi itu adalah yang tidak Ya, dikatakan makhluk gitu. Nah, iya, kita tahu, tahu. kembali kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Kenapa bisa firman disembah? Allah. Firman Allah yang adalah Allah. Dia itu adalah pikirannya Allah yang menambahkan kodrat manusia. Berarti Jadi dekat kalau banget. dikatakan Yesus itu tertidur, itu dalam kodratnya sebagai manusia. Sama seperti Quran bisa sobek itu dalam kodrat kertasnya atau Tapi kalam kalau di nafsinya. agama kami, Tetapi kalau kalam nafsinya itu kan tidak bisa sobek. Pertanyaan tapi saya, kalau di firman Allah, nih biar kamu paham ya. Firman Allah yang adalah Quran, kita lihat seperti cetakan Quran ini, ya. Ini kertasnya inilah coba yang bisa melihat lagi. sobek, ya kan? Melihat full tadi. Jilidnya. Nah, kebalik. Oke. Betul. Iya. Oke, jadi Oh, iya. kalau kita tahu ya, Quran ini sendiri, kertasnya ini bisa sobek sama seperti kertas-kertas yang lain. Tetapi wahyu di dalamnya ini, yang adalah kalam, itu kan tidak sobek. Betul? Oke, nah sama seperti itu yang mau saya jelaskan tentang Kristus Yesus. Ya, dalam keilahiannya, itu dia tidak bisa tertidur karena dia adalah Allah. Tetapi dalam kodrat kemanusiaan yang sudah ditambahkannya, itu bisa tertidur. Dan memiliki kelemahan-kelemahan seperti makhluk pada umumnya. Tapi kalau dalam konsepsi agama Islam, syarat untuk disembah itu syarat untuk menyembah Tuhan. Syarat Tuhan itu adalah yang tidak tidur, bukan Oke. manusia. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Oke, syarat-syarat Berarti di Tuhan itu Kristen tidak tertidur. Sebentar, syarat Tuhan itu tidak tertidur. Kamu yang mensyarati Tuhan atau bagaimana? Allah itu tidak Tuhan itu tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Tapi pertanyaan saya adalah, bisakah manusia mensyarati Tuhan tidak boleh tidur? Manusia. Iya, bisakah kita yang adalah manusia mensyarati Tuhan tidak boleh tidur? Jika Tuhan tertidur, apakah masih ada alam semesta ini? Oke. Tentu ada, tentu ada. Pertanyaan saya, apakah Enggak batu ada. tertidur? Pertanyaan saya, apakah batu tertidur? Batu kan benda mati, Mbak. Iya, benda mati aja tidak tertidur. Apabila- Kalau kamu mengatakan syarat Allah itu adalah tidak boleh tidur, apa bedanya dia dengan makhluk yang tidak tidur? Apabila Tuhan itu tertidur, maka musnahlah semua yang ada di alam semesta. Oke. Tuhan itu Bagaimana cara memusnahkannya? karena Bagaimana cara memusnahkannya? Maksudnya gimana? Tuhan yang mengatur semuanya, Mbak, mengatur alam semesta. Saya belum masuk ke situ ya. Bagaimana bisa musnah? Apa yang membuat bumi ini dan seluruh isinya musnah ketika dia tertidur? Karena Allah itu tidak pernah tidur, karena Tuhan itu tidak pernah tidur. Batu juga tidak tidur. Saya sudah katakan, batu itu tidak tidur. Berarti Mbak itu menyembah Tuhan yang manusia itu kan? Kami Kenapa menyembah manusia? keilahiannya. Kami tadi kan sudah saya jelaskan sama seperti Quran. Kami itu menyembah keilahiannya yang satu dengan kodrat kemanusiaannya. Menyembah Kealahannya jiwanya. itu sudah saya jelasin. Nih Bang, kita ini kan mau sama-sama open minded ya. Yang saya jelaskan adalah keilahiannya itu tidak pernah tidur, tetapi yang tidur itu adalah kemanusiaannya. Sama seperti Quran, kalamnya itu tidak pernah bisa sobek, tetapi yang sobek itu adalah lafsinya. Itu kan penjelasan saya, biar kamu betul masuk gitu. Ada korelasinya untuk itu. Tapi saya masih berpegang teguh dengan agama saya, dengan keyakinan saya, bahwa Gak ada hubungannya itu. iya, menurut keyakinan Mbak ya dengan keyakinan Mbak sendiri, dan dengan keyakinan saya sendiri, bahwa Tuhan itu tidak tidur, bahwa Tuhan itu bukan manusia, dan Tuhan itu Oke. bukan Oke, manusia. oke. Jadi gini Bang, definisi yang kamu ambil itu sama seperti makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Iya. Jadi Karena Yesus gini, Kristus Tuhan itu Tuhan adalah di nabi. dalam perspektifmu itu sama seperti batu. Batu itu tidak tidur. Batu tidak tidur.
Betul kan? Ya udah Batu Mbak, tidur nggak? ya terserah Mbak aja. Oke, jadi gini Bang, makanya pertanyaan saya dari awal, kalau kita mau sama-sama dewasa dan sama mau merenungkan ini dengan logika, ya. Jadi pertanyaan saya adalah begini, bisakah manusia mendefinisikan Tuhan dia tidak boleh tidur? Bisakah manusia mengatur Tuhan itu sifatnya itu harus tidak boleh tidur? Mengapa Tuhan itu manusia dan mengapa Tuhan itu tidur? Bukan pertanyaan saya. Kamu kenapa bisa mendefinisikan Tuhan tidak bisa tidur? Alasannya. Ya tetap dalam Al-Baqarah itu. Ayat akhir Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa Ya, huwal hayyul maksud saya gini Bang, kan ayatnya ada, Tuhan tidak tertidur. Tetapi apa penjelasannya dengan tidak tertidur itu? Gitu loh. Karena batu juga tidak tidur, tembok saya ini tidak tidur. Apalagi ya, banyak benda-benda mati yang tidak tertidur. Jadi, apa alasan kamu atau apa otoritas kamu sebagai manusia mendefinisikan Tuhan tidak boleh Ya. tidur? Mohon maaf ya Mbak. Mengapa kita sebodoh itu loh gitu tuh. Menganggap batu itu tidak tidur. Sudah jelas itu bukan makhluk hidup. Sudah jelas itu tidak diberi nyawa. Mhm. Melainkan Tuhan itu adalah Ahad, Nyawa. Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam Oke, yakul lahu Tuhan itu kufuwan hidup. ahad. Tuhan itu hidup. Tuhan itu akan Oke. abadi selamanya. Kalau abadi itu berawal tapi tidak berakhir. Kekal itu baru tidak berawal tidak berakhir. Makanya saya menggunakan dua diksi yang berbeda. Kekal. Kekal itu bako. Kodim itu abadi. Nah, kalau abadi itu sesuatu yang berawal tapi tidak berakhir. Allah Bako itu itu sebelum tidak berawal dan dicipta. tidak berakhir. Masa saya harus jelasin ini sama anak Win? Allah itu ada. Sebelum pertanyaan ada itu ada. Allah itu tidak berlawar dan tidak berakhir. Allah itu tidak tidur. Tuhan itu tidak tidur, Mbak. Allah itu di dalam Quran sendiri ada. Pernah mengatakan dirinya adalah sang ada. Kenapa? Allah itu pernah mengatakan di dalam Quran, dia adalah sang ada. Sang ada. Ada itu. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad. Allah itu satu. Iya, pertanyaan saya, ada tidak Allah mengatakan Mbak pernah mendengar nggak? aku ada itu dalam bahasa Arab itu wujud. Pernah tidak tahu Allah nggak? mengatakan dirinya adalah wujud? Wujud kidam baqo mukhalafatul Bukan, saya tanya di Quran, benar, pernah nggak ada. Allah mengakui dirinya adalah wujud? Wujud. Berwujud. Saya nanya, pernah tidak Allah itu mengakui dirinya wujud? Wujud itu kan artinya ada. Pernah tidak Allah mengatakan itu? Allah itu ada. Enggak, Ada Allah di Al-Quran. itu Di Al-Quran. iya. Oke, kalau Allah hanya ada di Al-Quran, ketika Al-Quran ini tidak ada, Allah berarti sempat tidak ada. Maksudnya? Ketika belum ada Quran, berarti Allah sempat tidak ada. Karena kalau kamu mengatakan Allah, itu ada di dalam sebelum Quran, Al-Quran ada. oke, ada di mana dia? Allah itu ada sebelum Al-Quran itu ada. Iya, keberadaan dia di mana selain di Quran? Di kekuasaannya Apa meliputi langit kekuasaannya? dan bumi. Semua kekuasaannya, semua ciptaannya. Fis samawati wal ardh. Oke. Dia ada di semua ciptaannya, tetapi ciptaan tidak mengenal dia. Sebelum ada Quran, dia tidak pernah dikenal. Berarti ya kembali Tidak lagi ada. bahwa Berarti kita yang dia diadakan. Berarti dia diadakan. Karena gini, Bang, yang kalau kita bisa tidak ada Allah tanpa Quran dan tanpa Nabi Muhammad? Ada, hanya itu tuh jenis strawman gitu loh. Kenapa Strawman itu salah Anda satu bentuk logical mengatakan- fallacy. Jadi, kenapa saya katakan Anda strawman? Karena Anda tidak bisa menjelaskan di luar daripada konteks agama Anda. Kenapa kok ambigu? Itu kan dari Quran. Oke, selain dari Quran, bisa tidak keberadaan Allah itu dinyatakan selain dari kitab Quran? Selain dari Al-Quran. Maksudnya? Ya, anggaplah kita tidak menggunakan data dari Quran. Allah itu bisa ada di mana? Ada di mana? Dia. Tanpa Quran dia bisa tidak ada, menyatakan dirinya ada. Selain dari
adanya dia selain daripada di Quran, daripada kitab ini. Maksudnya adanya di mana gitu? Hmm. Adanya di mana? Singgasananya Ya, atau apa? pengakuan dia ada itu selain daripada di Quran, dia di mana gitu? Adanya dia itu di mana? Ya tadi, mustahil langit dan bumi itu ada. Ada Mustahil. Tuhan yang lain. Sebelum ada Quran, langit dan bumi sudah ada. Sebelum turunnya Tuhan yang wahyu, iya sudah banyak Tuhan yang lain gitu. Sebelum adanya wahyu, Berarti Tuhan Quran menciptakan yang Tuhan. gimana? Berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Betul. Tuhan itu menciptakan Tuhan. Ada Tuhan lain. Sebelum ada Quran, sudah ada Tuhan yang lain. Sebelum ada Quran yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan, ada Allah lain Kok selain bisa sih dia. Tuhan menciptakan Loh, Tuhan? realitanya begitu. Itu realita. Itu. Kalau Coba di agama selain dari Quran, kira-kira menurut kamu selain daripada Quran, keberadaan Allah atau adanya Allah Menurut- ini di mana? Iya, saya paham. Contoh ya. Saya hidup di zaman Nabi Adam, contoh. Belum ada agama nih. Saya kan berpikir, pasti Mbak juga berpikir, kalau misalkan Mbak hidup sebelum, paham gak maksud aku Mbak? Lanjutkan saja. Ada yang menciptakan. Luasnya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Matahari ini pasti ada yang menciptakan. Kenapa Zoroaster? Kenapa menuhankan matahari? Mengapa menuhankan api? Mengapa menuhankan Bukan, Zoroaster itu bukan menuhankan api. Ahura Mazda itu Allah. Iya, Ahura Mazda itu adalah Allah yang esa dan itu bukan api. Kamu belajar lagi tentang Zoroaster. Contoh. Menuhankan patung. Ya, kalau misalkan salah dikoreksi aja Mbak. Gak apa-apa. Bagus. Aku suka itu. Kalau misalkan aku salah, ya menuhankan patung, menuhankan Poinnya. matahari, menuhankan Poinnya. bulan. Sebentar. Poinnya. Masih ingat-ingat dulu. Pasti ada yang menciptakan itu semua. Setuju. Tapi siapa itu? Apa itu yang menciptakan itu? Mustahil Saya tahu, Bang. Mm-mm. Contoh narasi kamu ini adalah begini. Saya mengaku saya punya Lamborghini. Tapi Sebentar, Mbak. ketika ada orang yang menanyakan, buktikan Lamborghini kamu itu ada gitu. Loh, adanya Lamborghini membuktikan adanya Lamborghini saya. Itu seperti itulah relevansi analogi yang kamu berikan kepada saya gitu. Jadi, ada nih misal ya, Gibran punya Lamborghini. Dengan dia punya Lamborghini bukan artinya saya punya Lamborghini gitu. Nah, maksud saya adalah begini. Allah sendiri yang adalah Tuhan kamu, selain daripada Quran, ya kita tahu ada penyebab dari semua yang ada di dunia ini. Nah, siapa dia? Belum tentu kan Tuhan kamu gitu. Karena bisa jadi itu Tuhannya Zoroaster, bisa jadi itu Tuhannya orang Kristen, bisa jadi itu Tuhannya Musa, gitu loh. Berarti Tuhan itu, konsepsi menurut Mbak itu, Tuhan itu harus ada. Loh, dia harus Tuhan- menyatakan dirinya, Tuhan harus itu ada. harus wujud, Harus loh. Kan harus berwujud manusia. sifat, bukan. Saya tidak bilang wujud manusia. Kamu kan mendefinisikan itu. Kamu aja tahu dalam iman Islam ya, sifat Allah yang paling pertama itu adalah wujud, harus ada. Jadi kalau Tuhan tidak ada ya dia tidak bisa disebut Tuhan. Dia harus Berarti ada. nggak boleh- Kalau dia tidak nggak ada boleh ya dia tidak bisa disebut Tuhan. Kalau nggak ada itu nggak boleh dijadikan Tuhan. Loh, sekarang saya tanya kamu, sifat Allah yang pertama apa? Karena mau maha-maha apapun kalau dia tidak ada itu semua runtuh. Syarat utamanya harus ada dulu. Sebuah realita itu adalah sebuah keberadaan. Nah, apakah realita atau keberadaan yang menciptakan langit dan bumi ini bisa dibuktikan itu adalah Allah Dalam kamu? pandangan Kenapa? agama Islam, Hmm. dalam pandangan agama Islam, Mbak. Kalau misalkan Allah memperlihatkan wujudnya, apakah mampu manusia yang terbatas ini? Mampukah? Aku nggak menganggap diri. Jadi kamu mau menganggap bahwa Allah itu tidak punya kontrol? Jika Allah itu, Sekarang saya tanya, apakah Tuhan di dalam perspektif kamu dia tidak punya kontrol atas dirinya? Nah itu. enggak. Apakah Mbak itu sanggup untuk melihat Tuhan?
apabila Oke. diperlihatkan Tuhan orang Oke. Islam. Sedangkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa saja tidak sanggup. Oke. Kamu Sedangkan berarti tidak Rasulullah pernah Shallallahu gini, Alaihi Bang. Wasallam saja tidak sanggup. Kalau kamu katakan Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak sanggup melihat Tuhan, semua nabi itu sudah melihat Tuhan. Tetapi di dalam kitab kamu sendiri sudah dinyatakan, ya, kalau kamu baca An-Naml ayat 7 sampai 9, di situ Allah sudah menampakkan diri dalam rupa api. Kamu belum baca Quran kamu, makanya saya bilang, Apakah mampu? tapi loh itu Musa sudah bertemu dengan Allah. Bentar Mbak, saya catat dulu. An-Naml berapa? 7 sampai 9. An-Naml 7 sampai Di 9. Al-Qasas juga seperti itu. Iya. Coba baca. An-Naml Ayat 7 bentar sampai saya tulis 9. dulu. Yang minta An-Naml. yang ayat 7 sampai 9. Cek aja langsung dibuka aja. An-Naml ayat 7 ya. Ayat 7 Sampai atau 9. ayat 9. Atau sampai ayat 9 7 atau sampai 9. Kamu Sampai fokus 9. itu. Mm-mm. Terus yang kedua. Saya Di mau cari Al-Qasas. kebenarannya, Mbak. Iya, iya. Di Al-Qasas juga. Al-Qasas berapa ya, teman-teman ya? Bentar ya. Al-Qasas. Mm-mm. Iya, makanya penting bagi kamu tuh harus Al-Qasas membaca kitab suci, Bang. Ya, bentar. Al-Qasas. Ini saya baru tahu, Mbak. Soalnya belum ada, nggak ada. Tuhan itu nggak bisa berbentuk api, nggak bisa. Quran apa tuh Tuhannya orang Islam berbentuk api di dalam Al-Quran itu sendiri, bukan? Nggak pernah Oke. saya nggak pernah Oke, dengar. Al-Qasas 30. Al-Qasas 30 kamu boleh baca. Takut saya menyesatkan ya. Takut mbaknya menyesatkan, maksud aku. Khawatir lah, saya luruskan gitu loh. Saya tidak mungkin menyesatkan orang. Saya nggak punya otoritas untuk menyesatkan orang. Ntar dulu ya. Ayat berapa tadi? Al-Qasas Bentar ya. 30. Ntar ya. Siapa pinjam HP? Al-Qasas. Bentar ya, Mbak. Al-Qasas ayat 7. Baca dulu aja An-Naml ayat 7 sampai 9 itu. Bentar, Mbak. Kamu baca. Aku hanya ada terjemahnya mana? Kami ongker. Oke. Ongker. An-Naml Oke. ayat 7. Ayat 7 sampai Ya 789 lah. Tafsirnya atau artinya aja lah. Tafsir panjang, Mbak. boleh. Kalau enggak artinya aja. Boleh, bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada artinya di situ bahwa Tuhan itu baca. adalah Apa? An-Naml ayat 7 An-Naml. sampai 9. Iya. ayat 7 sampai 9. Iya. ayat Coba kamu baca. ayat 7 tadi tuh ya. Ini sekarang saya ayat 8. Ayat 7. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, kamu baca Al-An'am atau An-Naml? Kamu jangan salah ayat. An-Naml kan? An-Naml. Surah 27 loh, Bang. Kamu An-Naml. An-Naml. Ayat 7. Ayat 7. Surah 27 itu. Kirain 27. Ayat 7 kan? Iya, Ayat 7 An-Naml. Ayatnya 7 sampai 9, benar. Iya. Tadi 27. Oh, bukan. Ini ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat 6. Ayat 7. Itu qala bukan? Yang ini apa sih namanya? Ingatlah ketika Musa.
Idza qala Musa li ahlihi inni anastu nara. Ingatlah ketika Musa berkata kepada istrinya, sesungguhnya aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang kepadamu atau membawa suluh obor api. Obor loh itu Mbak, bukan Tuhan. Baca. Kamu dapat mengatakan badan dekat api. Maka ketika tiba di sana tempat api itu dia berseru. Orang yang dia diseru. Orang yang berada di dekat api dan orang yang berada di sekitarnya telah diberkahi Maha Suci Tuhan alam semesta. Ini harusnya bukan artinya doang sih. Dia diseru dari api itu kan. Oke, lanjut lagi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Bentar. Maka ketika tiba di sana tempat api itu, dia diseru Telah diberkahilah orang yang berada di dekat api dan orang yang berada di sekitarnya telah diberkahi Maha Suci Allah Tuhan alam semesta. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Oh, dia diseru dari api itu dan mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tafsirnya udah lebih eksplisit lagi nih Mbak. Itu berarti adanya di ayat 8 Mbak. Tafsir An-Naml ayat 8 berarti, bukan ayat 7 sampai 9. Tafsir ayat 8. Oh. Surat An-Naml ayat 8 mengisahkan momen Nabi Musa menerima wahyu pertama di lembah suci tua. Allah memberkahi Musa dan malaikat di sekitarnya saat api menyala di pohon, menandakan awal kenabian Musa, penyucian Allah dari segala kekurangan. Ayat ini menonjolkan momen sakral panggilan ilahi kepada Nabi Musa. Jadi Allah itu bukan berbentuk api. Dia sudah menampakkan diri dalam rupa api, bukan? Itu ruh. Itu bukan ruhnya Allah, itu bukan api. Hah? Oke, dia diseru dari api itu. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah itu sudah menampakkan diri kepada Musa dalam rupa api. Tetapi kita tahu. Oh, rupa api. Itu tafsirnya dari mana? Loh, itu baca lurus saja. Kan dia diseru ya. Aku telah melihat api katanya kan di ayat 7-nya. Ya dong. Kamu baca tadi. Mbak. Itu wasilah bukan Tuhan. Oke. Ya. Ingatlah Musa ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguh aku melihat api. Ya kan? Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu. Atau aku akan membawa suluh api kepada kamu agar kamu dapat berdiam. Tuh kan? Oh, iya. Berarti Allah itu bukan api itu di sini, melainkan cahaya api yang kemudian itu adalah suatu tanda-tanda kebesaran Allah. Itu mukjizat. Itu wasilah Allah. Itu kebesaran Allah. Dikit-dikit mukjizat tuh apa sih maksudnya? Ya kalau itu kebesaran Allah, pertanyaan saya, kebesaran Allah itu Allah tidak? Allah ciptakan sebagai tanda bagi Musa. Kebesaran Allah itu Allah tidak? Bukan Allah menyerupai api. Bukan pertanyaan saya, kebesaran Allah itu Allah tidak? Enggak, tadi saya merekam loh Mbak. Allah itu bukan api menyerupai api. Iya. Pertanyaan saya, yang ditemui Musa itu siapa? Maksudnya yang ditemui Musa apa? Allah ciptakan api sebagai penanda kenabian. Saya nggak nanya itu. Yang ditemui Musa itu apa? Itu jawaban tafsir. Saya nggak nanya itu. Dari kamu yang punya akal, yang ditemui Musa itu siapa? Allah atau api? Kenapa? Yang ditemui Musa itu Allah atau api? Yang ditemui Musa. Iya. Iya api, benar api. Oh, jadi bukan Allah.
api sebagai penanda bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah, sebagai tanda kenabiannya Nabi Musa, bukan Tuhan. Oke. Jadi apa diseru? Musa diseru apa? Dari dalam api itu apa dia diseru? Maksudnya Sudah. Iya, baca ayat 9-nya. Apa yang diseru? falamma itu, Apa itu? falamma Arabnya kan? Oh, api di dekat Bukit Tursina. Pertanyaan saya ayat 9 itu coba kamu baca. Saya pernah dengar juga sejarahnya itu. Yang di ayat 9 itu apa? Coba. Apa? Dikatakan Ayat 9. api itu apa? Coba ayat 9. Tafsir ayat 9-nya ya. Oh, bukan, bacaannya coba. Bacaannya dulu. Iya, arti dari Arabnya itu, habis arti dari Arabnya, terus ke tafsirnya. An-Naml ayat 8 ayat berapa? Ayat 9 ya? Arti dan tafsir ya? Sekaligusnya ya. Tafsir Kemenagajar. Kalau tafsir yang lain terlalu dalam, takut mbaknya nggak paham. Bentar. Ini mbak. Apa dikatakan ayat 9-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa, innahu anallah azizun hakim. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian Allah memperkenalkan diri kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya suara yang memanggilmu itu nggak bakalan ada di situ, karena nggak bakalan ada tafsirnya. Itu ada terusannya. Ini adalah asbabun nuzul. Mengapa ayat ini turun? Mengapa sebab ayat ini turun? Kemudian Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Wahai Musa, sesungguhnya suara yang memanggilmu itu adalah suaraku. Aku adalah Allah yang suaraku di situ siapa? Suaraku di situ siapa? Allah kan? Kekuatan apapun sanggup mengalahkanku, serta maha bijaksana terhadapku, perkataan dan tindakanku. Itu suara siapa? Suara dia diseru oleh api atau diseru oleh Allah? Ya, itu petunjuknya Allah. Enggak. Itu tadi kan suaraku gitu. Suaraku di situ apa? Allah atau petunjuk Allah? Oke ya. Dalam bahasa Latinnya ya Musa, innahu anallahu azizul hakim. Innahu anallahu azizul hakim. Itu Mbak baca ininya kan, Latinnya kan? Iya, Latin dari An-Naml ayat 9. Iya kan? Siapa di situ? Dia diseru apa? Kan kamu tadi udah bilang. Apa yang dilihat Musa? Api. Apa katanya? Apa diseru dia? Diseru apa dia dari api itu? Ana. Itu kan? Innahu anallahu azizul hakim. Makanya. Jadi gimana? Bukan. Oh bukan. Oh bukan. Jadi Ana di situ siapa? Ana. Kan gini kan? Ya, ini kan contohnya. katanya, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya contohnya kayak gini, ayat lain ya. Ayat lain. Contoh dari ayat itu yang dipersamakan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Apa? Penjelasanmu apa? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Terus kan bentar nih. Bentar Mbak. Saya kasih kamu 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Itu kan kenabian Nabi Musa alaihi salam ya. Surat Al-Fat ayat 22. Surat Al-Fat ayat 29. Surat 48 ayat 29, Mbak. Al-Fat. Mahasiswa DO. Nilai saya 98, guys. Kalau nggak percaya. Betul turun kecangnya. Adem yang lihat mukaku. Semoga dapat ide. Iya. Mbak.
Al-Fat ayat berapa sih? Al-Fat 29. Ijazah asli lah bro. Oke, lanjutin bro. Kok ini sorry aku ke toilet tadi. Lanjut. Kenapa mbak? Lanjut. Jadi Musa, yang dilihat Musa api, tapi api itu menyeru dia, aku Allah gitu. Itu jadi gimana tuh? Dan yang dilihat Nabi Muhammad juga adalah bulan. Apakah bulan dan matahari itu adalah Allah? Gitu aja sih logikanya mbak. Kalau misalkan mau dari logika. Logika apa tuh? Logika kayak gimana? Maksudnya logika apa tuh? Nggak mau kamu. Misalkan mbak menafikan bahwa, menjelaskan bahwa menurut pemahaman mbak itu Tuhan itu berubah menjadi api, ya memang bisa, tapi Tuhan dalam bentuk aslinya itu susah sih. Saya nanya itu sih. Kita nggak akan sanggup. Itu ya. Jadi saya mau mengatakan begini. Tapi Dari ada satu ayat. Oke, saya kan tadi sudah mendengarkan. Jadi dari satu ayat di dalam Quran sendiri, kalau kamu tadi mengatakan Tuhan itu nggak mungkin menampakkan diri. Nah, Tuhan itu sendiri sudah menampakkan diri dalam rupa makhluk, yaitu apa? Api. Kita percaya itu api itu makhluk. Api itu tidak kita maknai sebagai Allah, atau kita tidak memaknai itu sebagai Tuhan. Tetapi dia sudah menampakkan diri dalam rupa makhluk itu. Seperti itu. Kita tahu semua. Kenapa, Bang? Jadi artinya tuh Allah itu menyuruh api, datanglah kamu kepada Nabi Musa, bahwa itu adalah jawabanku, kayak gitu. Apa? Jawaban apa? Datanglah wahai api kepada Nabi Musa bahwa itu adalah aku. Itu adalah suruhan aku, bukan itu adalah aku, bukan. Itu Mana adalah itu ayatnya di mana? Ayatnya di mana itu? tanda aku. Wahai api datanglah itu di mana ayatnya? Ya, bukan seakan-akan Allah itu adalah api dalam perspektif agama Mbak, bukan. Enggak, bukan. Di mana ayatnya Allah menyuruh api? Ya Allah mendatangkan api itu bukan ada di ayat tafsir. Tadi bacakan, aku dibacakan. Dibaca nggak coba ge tafsir An-Naml ayat 8. Baca. Enggak. Jadi Allah menyuruh api, terus Allah apinya misalkan- ngomong, "Wahai Musa, aku adalah Allah," gitu di ayat 9-nya. Bukan itu. Kalau Mbak mengartikan bahwa api itu adalah Tuhan, api itu bukan. adalah Allah. Ini dengerin. Enggak. Saya tidak Dengerin pernah dulu, Mbak. mengatakan itu. Enggak. Gimana? Dengerin dulu, takut saya lupa ya. Oke. Bahwa Mbak berpikir bahwa ayat itu adalah Allah yang menyerupai api, Tuhannya umat Islam yang menyerupai api. Itu Bukan, itu Tuhannya Musa. Dan Mbak bilang bahwa ayat itu memiliki arti, sedangkan itu adalah arti, hanya sekedar arti, bukan sekedar tafsir, penjelasan, bukan penjelasan. Saya masih belum paham narasimu. Jadi itu Mbak baru baca artinya. Mohon maaf nih Mbak, aku frontal nih. Mbak baru baca artinya, bukan dengan tafsirnya. Jadi Mbak itu tersesat karena artinya. Oke, jadi gini ya Bang, kalau kamu mengatakan Mbak itu Mbak bisa tersesat karena menyesatkan artinya. orang lain. Pertanyaan saya ke sini Bang, ya. Musa, kita tahu Musa itu orang Israel ya. Enggak. Betul. Oh, Musa orang Arab. Musa itu orang apa? Maksudnya? Iya, Musa itu orang apa? Pertanyaan saya, Musa itu orang Arab atau orang Ya menurut Mbak aja. Israel? Duh, kita bicara fakta dulu ya. Musa itu adalah orang Israel. Ya kan? Faktanya Musa itu adalah orang Israel. Jadi Dan tafsirnya. gini. Tafsirnya itu menyambung kepada surat Al-A'raf. Tadi itu An-Naml itu asbabun nuzulnya ada di surat Al-A'raf. Terusannya ya, saat berdialog di Gunung Sinai, Tur Sina, Nabi Muhammad melihat Allah langsung, namun Allah menampakkan keagungannya sedikit, kebesarannya sedikit. Berarti itu kebesaran Allah, bukan Allah langsung menampakkan. Oke, kebesaran Allah itu Allah tidak?
gunung, menyebabkan gunung itu hancur lebur. Gunung Sinai itu, hancur lebur Oke. sampai keluar api itu. Oke. Saya enggak. Sampai Saya dalam enggak riwayat bertanya seperti itu. itu Gini, seorang Bang. nabi ya, Nabi Allah Musa alaihi salam. Oke. Musa Atau itu punya nabinya- kitab nggak, Bang? Nabi Pertanyaan saya, Musa punya kitab nggak? enggak, itu kan menurut konsepsi ajaran Mbak kan Nabi Musa itu Bukan, seorang bukan. nabi. Dalam iman Islam, Musa itu punya kitab nggak? Maksudnya iya punya kitab Taurat kan? Oke. Kamu pernah baca kitab Tauratnya Musa langsung? Ngapain saya baca? Nggak ada ya. Oke, Kalau oke. misalkan saya mau tahu ya Bukan. tinggal baca Saya doang. bukan mau ke situ. Begini, secara faktual kita tahu Musa itu adalah Kalau orang misalkan saya Israel. pengen baca No, tinggal saya nggak mau ke baca situ. aja, Mbak. Gampang. Kita bicara Tinggal fakta. baca Quran Karena doang. gini, Bang. Tinggal baca Injil gitu tuh. Kita itu beriman tapi dengan logika, bukan imani aja. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Kalau secara fakta Musa itu adalah orang Israel, ya kan? Dan Musa itu adalah nabinya orang Israel. Nah, kalau kita menyadari dengan pasti bahwa Musa itu punya kitabnya sendiri, ya, tidakkah lebih relevan kamu mengetahui kisahnya Musa dari kitab yang dia tulis dibandingkan yang bukan kitabnya? Itu Enggak, Mbak tadi baca surat An-Naml ayat 8, berfokus pada titik ayat 8 itu adalah tentang artinya, bukan dengan tafsirnya. Terus asbabun sejak nuzulnya kapan juga. Allah menyuruh menafsirkan ayatnya? Maksudnya? Pertanyaan saya, Allah kapan menyuruh menafsir risalah yang dia berikan kepada nabinya? Itu aja dulu. Karena kamu fokus kepada tafsiran, bukan pada pengetahuan kamu. Padahal manusia itu Enggak, dikasih. Mbak itu fokus kepada arti, bukan kepada tafsir. Oke, Terjemah doang. menurut kamu umat Islam itu fokus Iya. kepada tafsir atau kepada Quran? Nih, saudara saya diledek karena dia faham Quran cuma sebatas arti. Gitu, apalagi yang beda Islam. Itu yang sama-sama Islam. Oke, menurut kamu kok baca terjemahnya lebih doang? bagus mana yang tahu arti Quran atau yang tidak tahu Quran? Lebih bagus tafsir. Lebih bagus tafsir. Oke, pertanyaan saya, adakah Allah menyuruh Muhammad itu untuk menafsir setiap firman atau wahyu atau risalah yang dia berikan kepada Muhammad? Harus. Thalabul ilmi kan masuknya. Kewajiban. Jadi Allah itu menyuruh menafsir. Iyalah jangan sama artinya doang. Oh enggak, pertanyaan saya, Allah itu menyuruh menafsir Quran. Kalau pengen tahu tentang agama Islam, itu harus ada pembukanya dulu, Mbak. Oke, pertanyaan saya gini, si penafsir punya pengetahuan apa? Kenapa disebut kafir? Karena itu cover, itu tertutup. Itu Saya secara nggak tertutup. Yang kafir itu jelas kamu. Kenapa saya katakan kamu adalah kafir? Karena kamu tidak mengetahui kisah Musa dari kitabnya dia, tetapi kamu menutup dirimu hanya percaya kepada Quran. Gitu. gampang. Kalau saya mau mengetahui kitabnya Nabi Musa alaihissalam, kita baca aja tentang kitab Taurat kayak Mbak Oke. baca kitab Al-Quran. Oke. Allah Untuk sendiri menghubungi menurunkan Taurat. Allah sendiri memang menurunkan Taurat. Iya. Oke. Mana? Iya diakui dalam Al-Quran, dalam Islam itu diakui. Iya, Taurat, Injil, mengakui Zabur. sesuatu yang tidak ada itu gimana? Enggak, tadi Mbak khawatir saudara saya sesama muslim tersesat, Mbak, ketika mendengar bahwa ia takut Oke. terkecoh doang tengah. Oke, pertanyaan saya begini. Oke. Di zamannya Nabi Muhammad, siapa yang menafsir Quran? Kenapa? Di zaman Muhammad, siapa yang menafsir Quran? Maksudnya di zaman Nabi Muhammad siapa yang Karena menafsir kamu Quran? mengatakan tafsir itu lebih penting. Oke, di zamannya Muhammad, di zamannya Nabi, sebelum ada penafsir-penafsir yang kamu lihat di Quran itu, siapa yang menafsir? Kalau kita mau mengetahui intisari dari Al-Quran, apakah kita hanya mengetahui artinya saja? Loh, pertanyaan saya, di zamannya Muhammad, siapa yang menafsir? Abu Hurairah radhiyallahu Apakah an. Nabi Muhammad itu menafsir? Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu an, terus Al-Muhandis, terus Oke, pertanyaan saya, mungkin tidak lebih berkapasitas Abu Hurairah dibandingkan Nabi Anda? Pertanyaan saya gini, apa kapasitasnya si Abu Hurairah menafsirkan Quran sementara Nabi Anda tidak menafsir itu? Maksudnya? Loh, Nabi Anda sudah menafsir itu belum?
Iya, sudah menjelaskan Oke, di mana penjelasannya? bahwa murid-muridnya itu kan sahabatnya sendiri. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Oke. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Quran yang kamu baca dengan tafsirnya, tadi kamu membawa tafsir siapa? Kenapa? Tafsir Quran Kemenak yang yang kamu udah resmi. baca tadi itu, kamu itu udah Tafsir Kemenak tafsir yang dan udah resmi. Oke, Kemenak itu apakah sudah ada di zamannya Nabi Muhammad? Maksudnya? Loh kan kamu Nah, bawa Kemenak itu tafsirnya Kemenak. Kemenak itu kan mengambil intisari dari Al-Qur'an, dari tafsirnya Nabi Muhammad, dari ulama-ulama dulu, dari Oke. kitab-kitab ulama dulu, Oke. dari tafsir Jalalain, Makanya dari saya tafsir- tanya, Nabi Muhammad sudah menafsir itu. Iya. Iya. Oke, oke. Kalau Nabi Muhammad sudah menafsir itu, di manalah tafsirannya itu? Tertulis di mana tafsirannya? Di Asbabul Wuruj, Oke, di Asbabun Nuzul. oke. Kenapa? Jadi, Iya. ya di asbabul nuzul, di asbabul wurud gitu. Pertanyaan saya begini, pengalaman tentang Musa melihat api itu dari Allah lebih relevan dari wahyu dari malaikat yang saya tidak tahu, atau lebih relevan dari Musanya sendiri menurut kamu? Apa? Iya. Ini ya, penglihatan Musa tentang Tuhan itu lebih relevan mana? Yang benarnya lebih relevan mana? Dari Musanya sendiri, kesaksian Musanya sendiri, atau kesaksian Nabi Muhammad? Saya tidak berani menafikan seperti itu, Mbak. Kesaksian apa? Lebih mempercayai Nabi Musa itu sendiri atau malaikat atau Sekarang gini bang, Muhammad? gini bang, Musa dengan Nabi Muhammad. Musa itu 1700 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad 7. Berarti Kata siapa? 2400 tahun Itu jaraknya. jasadnya, ya. Mengenai jasadnya, ya. Bukan, kita tuh ya bicara Anda belum ngerti, tentang kita bicara tentang logika ya. Lebih percaya mana kamu? Pernyataan Musa yang langsung atau pernyataan orang yang tidak mengenal Musa? Siapa orang yang tidak mengenal Musanya? Loh, apakah Nabi Muhammad mengenal Musa? Lebih percaya mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Jelas Nabi Iya. Muhammad. Karena ajarannya Nabi Musa Enggak, itu sudah karena tidak yang mau dibicarakan ini kan tentang Musa. Kamu percaya karena mana? kasihan kitab Taurat sekarang itu sudah Bukan, tidak saya bisa nggak nanya ini lagi. itu stromen ya, mengatakan kitab dirubah itu stromen. Itu hal yang paling sesat berpikir. Logical fallacy ketika ada yang mengatakan udah diubah. Perubahannya harus dijelaskan. Kalau kamu tidak mau dikatakan sesat berpikir, maka kamu harus melihat perubahan itu dari apa ke apa. Gitu, ya. Nah, pertanyaan saya gini, kisah tentang Musa lebih relevan mana? Kamu dapatkan kisah itu dari Musa langsung atau dari orang yang tidak mengenal Musa? Kalau orang yang tidak mengenal Nabi Musanya itu adalah Nabi Muhammad, saya lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW daripada tafsirnya. Pertanyaan saya, kamu lebih Iya, percaya itu jawaban saya, kisah Mbak. Itu tentang jawaban Musa saya. dari Musanya sendiri atau dari Muhammad gitu? Dari Muhammad. Loh, kisah tentang Musa itu yang tahu Muhammad, bukan Musa sendiri. Sudah pasti kebenarannya Nabi Muhammad. Oke. Sudah pasti benar. Jadi sama ya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Kalau saya bikin logika ya, lebih kenal mana? Kamu mengenal Agatha atau Agatha sendiri mengenal dirinya? Menurut kamu relevansinya? Apakah relevansinya Nabi Muhammad itu adalah bohong? Loh, sekarang begini, sama seperti kamu kenal nggak sama Agatha? Lebih kenal mana? Saya sendiri Agatha atau kamu yang mengenal saya? Nah, sama seperti Musa, lebih kenal mana kamu? Ya, lebih percaya mana kamu? Pernyataan Musa sendiri atau pernyataan Nabi Muhammad, kan begitu. Logika Apakah kita juga Nabi harus Muhammad jalan. itu bohong? Berarti kalau Logikanya kayak Nabi gini, Muhammad nggak pernah bohong. gimana? Gimana? Nabi Muhammad SAW mustahil Sekalipun bohong. dia tidak bohong, apakah dia mengenal Musa? Mengenal Loh, dari mana dia mengenal Musa? dari nur Nabi Muhammad SAW. Oke, nur Nabi Muhammad itu di mana? Diwahyukan oleh Allah. Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Iya. Muhammad SAW. Nur Nabi Muhammad itu di mana di dalam Al-Quran dikatakan? Diciptakan sebelum adanya Nabi Adam. Ya, di mana ayatnya? Saya butuh konfirmasi langsung ke Quran yang adalah wahyu Allah. Baik, dari tafsir ya, bukan dari arti ya. Dari arti abal-abal ya, oke.
Dia tidak suka wahyu, dia lebih suka tafsiran manusia. Itu adalah wahyu, Mbak. Itu tidak, Tafsir itu sejak kapan disebut wahyu? itu adalah intisari dari Al-Quran. Lo nggak bisa bilang gitu. Kamu aja artinya menolak, tetapi kamu percaya tafsir. Itu ya tidak menafikan bahwa Boleh bahwa tunjukkan dulu ayatnya, boleh tunjukkan takut dulu salah ayatnya. paham. Silakan. Apa tadi? Tafsir. Tafsir Al-Quran tentang Nur Nabi Muhammad. Ayatnya ya. Tafsir surah An-Nur ayat 23. Bisa searching di Google. Semoga aja ulama-ulama dulu, ulama-ulama kontemporer udah nulis di artikel. Tapi pasti ada sih ulama sufi berpendapat. Oke. Tafsir surat An-Nur ayat 35. Tafsirnya itu lebih dalamnya lagi. Yang benar yang mana? 35 apa 23? 35. Oke. An-Nur 35. Ya. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak pula di barat, dan minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk penuh menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nyenggol juga enggak? Kenapa? Nyenggolnya aja enggak gitu loh. Apa? Baca tafsirnya sekarang, cari tafsirnya surat. Iya, surat itu. Apa? Surat An-Nur ayat 35 di Google. Oke, Allah adalah pemberi cahaya karena Dia menurunkan Al-Quran untuk menjadi cahaya bagi kehidupan manusia. Allah adalah pemberi cahaya pada langit dan bumi, baik cahaya material, kasat mata, maupun cahaya imaterial seperti keimanan, pengetahuan lainnya. Perumpamaan cemerlangnya cahayanya yang menerangi hati orang-orang mukmin seperti sebuah lubang yang tidak tembus hingga tidak diterpa angin, dapat memadamkan cahaya, membantu mengumpulkan cahaya, lalu memantulkannya. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita ada di tabung kaca. Tabung kaca bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Tumbuh tidak di timur, tidak pula di barat, sehingga pohon itu selalu mendapat sinar matahari sepanjang hari. Kejernihan minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Yang mana? Kenapa? Yang mana? Nur Muhammadnya yang mana? Sekarang Mbak buka surat An-Nur, tafsir surat An-Nur ayat 35. Ini tafsir Wajiz saya baca tadi. Itu barusan tafsir yang saya baca. Itu barusan tadi tafsir. Serius. Ini ya tulisannya. Kata kuncinya tafsir tentang Nur Nabi Muhammad yang diciptakan terlebih dahulu. Yang diciptakan. Nanti saya bacain ya, Mbak. Diciptakan terlebih dahulu. An-Nur ayat 35 ya. Kamu baca artikel ya. Kamu baca blogspot ya. Bukan blogspot. Kamu baca. Serapan daripada 13 sumber. Di malam-malam seperti ini, waktu saya bertemu dengan orang-orang penting. Malam minggu loh. Ya udah oke. Tidak apa-apa walaupun ini malam minggu. Bisnis is bisnis. Teman-teman di tap-tap dong. Teman-teman tap-tap ya. Bantu tap-tap ya. Mbak udah lama tah ini apa sih namanya sambil nyari nih ya. Udah lama debat-debat kayak gini, Mbak. Enggak, saya nggak pernah debat. Saya nggak pernah debat. Enggak diskusi-diskusi tentang kekristenan ataupun diskusi. Mbak sebagai pemuka agama atau kayak gimana? Enggak.
Saya tuh baru apa ya? Apa Atau namanya? biarawati lah gitu tuh, pendeta perempuan. Enggak. Saya cuman iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Kayak filsafat ya, kayak filosof gitu. Bukan. Bentar Mbak. Sebenarnya aku juga mau nanya satu Mbak, satu lagi yang belum, tapi nanti sih, habis ini aja. Boleh. Jadi intisarinya aja ya. Oh, ini kurang ajar ya. Agatha penjual batu nisan, lu kurang ajar. Gue jualan batu nisan nggak laku. Ini kata kuncinya Nabi Muhammad diciptakan dahulu sebelum alam semesta dalam tafsir surat yang Mbak sebutkan tadi. Pandangan Nabi Muhammad SAW diciptakan pertama kali sebelum alam semesta merujuk pada konsep nur Nabi Muhammad SAW yang diyakini dalam tradisi sufisme dan sebagian pandangan ulama sebagai hakikat ruhani pertama yang Allah ciptakan sebelum menciptakan fisik dunia. Konsep ini menekankan kemuliaan Nabi bukan wujud fisiknya, melainkan nur, cahaya, sebelum adanya Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Jadi nur Nabi Muhammad SAW itu diciptakan lebih dulu daripada semua Nabi. Nur itu apa? Nur itu apa sih? Nur itu apa? Cahaya. Iya, maksudnya cahaya apa? Karena kalau kita baca ya, dia kan memberikan cahaya kepada manusia, ya kan? Benar. Oke. Iya, itu cahayanya dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad itu. Kan Itu cahayanya dikatakan dalam gini ya, Allah memberikan petunjuk menuju cahayanya, petunjuk Ya, di menuju garis- cahayanya kepada orang yang dikehendakinya. kepada orang yang dikehendakinya. Nah. Oke, pertanyaan saya adalah apakah Rasul itu cuma satu biji? Kepada orang yang dikehendakinya. Iya, pertanyaan saya, Rasul itu cuma satu orang. Rasul itu ada 5 kan? Kalau dalam Islam. Jadi siapa yang sebelum dia dilahirkan sama ibunya? Berarti ada Rasul lain dong sebelum dia. Maksudnya? Iya, ada Rasul lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya iya. Jadi kalau kamu dalam ya, jasadnya. saya nggak nemukan tafsir ya. Nur Muhammad itu memang pernah dijelaskan oleh orang-orang sufi ya. Jadi aliran Islam yang lain. Ulama besar sih. Ulama besar siapa? Sebutin satu ulama. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Yang lebih tua dong, yang di zamannya Nabi dong. Syekh Ali Jum'ah dari Mesir. Ya, siapa itu? Kok dari Mesir, bukan dari Arab? Gurunya apa tuh Ustadz Abdul Somad sendiri, Syekh Ali Jum'ah. Maksud saya yang paling tua selain dari gurunya si Somad gitu loh. Di zamannya sahabat lah. Ya. Apakah zamannya ada sahabat. narasi itu? Sanadnya, menyambungnya, terus ilmu-ilmunya itu. Iyalah. Yang lebih dekat ke tafsirnya Ya, itu. si penafsir ini siapa yang paling tua yang menafsirkan bahwa jadi kayak Nur gini, 35 ini adalah Nur Muhammad diciptakan gitu loh. Penafsirnya itu dari dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad berguru kepada Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah berguru kepada Syekh Nawawi berguru kepada ini terus sampai sahabat, sampai Syekh Nawawi, sampai Imam Syafi'i, sampai kepada sahabat-sahabat yang lain, sampai ahli hadis, sampai Abu Hurairah radhiyallahu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Nah, itu ada datanya. Adalah kalau misalkan hilang mah. Oke. Hadis karena kamu udah bawa Abu Hurairah. Hadis yang mengatakan Nur Muhammad itu diciptakan sebelum Nabi Muhammadnya gitu. Hadisnya. Hadis Iya. Nur Nabi Muhammad. Iya. Bentar Mbak. Dari
Dari tafsir Kemenagajaya NU online. Fi hadza Jabir radhiyallahu an, hadis dari Jabir. Jabir itu udah semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama besar. Jabir radhiyallahu an, wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis lauka, diperkuat lagi hadis penciptaan awalnya. Diperkuat lagi perspektif ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, ulama-ulama abad ke-8. Itu masih kuat Mbak sumbernya, masih kuat sumbernya. Tulisannya Ini ya, juga masih. saya bacain ya. Ini biar kamu tahu ya. Jadi konsep Nur Muhammad itu sering dirujuk dalam tradisi Sufisme sebagai makhluk pertama diciptakan. Makanya tadi saya bilang, ini orang-orang Sufi lah yang mengajarkan ini terlebih dahulu. Emang Sufi itu bukan ulama Mbak. Sufiyadil Muhaggigin, ulama illah wa hujjatillah wa huquqillah, itu ahli hadis. Iya, saya tahu. Nah, maksud saya adalah si orang-orang Sufisme ini, dia ini kan menafsirkan tidak dari langsung kepada Nabi, kan begitu. Itu kan sanadnya, ada kitab-kitabnya, sanadnya, sanad keilmuan. Kitab apa? Kitab hadis Bukhari Muslim. Oke. Bukhari itu tua loh Mbak. Iya, Bukhari aja nggak pernah ketemu Muhammad. Dia itu hanya pengumpul hadis. Sananya lagi. Bukhari itu adalah orang Bukhara Iya, dan Pak. itu jauh, bukan di Mekah. Gitu. Terus dari Abi Hurairahnya Dari mana? Arab. Oke. Abu Hurairah dari Arab. Dia sejaman dengan Nabi. Hah? Dia sejaman dengan Nabi. Lalu pertanyaan saya, adakah Abu Hurairah ya dalam kitabnya dia menjelaskan tentang hal ini? Sudah tentu pasti. Hanya mengatakan pasti. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Jabir bin Ayyam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kitab tafsir Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena gini Bang, ada beberapa umat Islam itu yang tidak percaya dengan yang namanya hadis. Islam di zamannya Nabi itu tidak ada hadis. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi Ya. ada 4 Mbak. Hmm. Kepercayaan umat Islam itu selain daripada itu ada 4. Pertama Al-Quran dan tafsirnya. Yang kedua hadis dan asbabul wurujnya. Yang ketiga adalah ijma dari kalam-kalam ulama lebih salaf musannad atau dari abad ke-10 itu. Yang keempat adalah ijma dari kebanyakan ulama-ulama dunia yang ada di muka bumi ini, di Islam ini. Kesepakatan ulama-ulama besar yang ada di seluruh dunia. Jadi ada 4. Itu semua percaya hadis. Oke. Pertanyaan saya adalah begini Bang, gini ya. Apakah Nabi Anda mengajarkan ini semua? Mengajarkan. Hadis aja itu baru ada itu setelah kematiannya. Itu kan kita pakai logika juga. Terus apakah jika kita tidak mempercaya hadis, apakah Nabi Muhammad itu adalah pembohong? Tentu tidak. Oke. Apa yang membuktikan dia adalah jujur? Itu saja. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, apa yang membuktikan dia adalah jujur? Itu dulu. Pembuktiannya banyak. Ya, apa itu? Sedikit aja ya, sedikit tadi yang udah dijelasin. La tuftahannal Konstantinopel itu. Apa? Enggak usah kebesaran yang lain. Membuktikan apa itu? Bahwa penaklukan Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan itu. Mengatakan itu. Oke, Quran surah berapa? Bukan Quran surah berapa? Oh, kalau Cari bukan aja. Quran nih saya tidak ini. Ntar searching Tidak dulu. relevan. Pertanyaan saya begini, bukan Bang, tidak apa relevan. yang membuktikan Nabi Anda itu adalah tidak berbohong? Itu kan kamu mau mengatakan itu. Apa yang membuktikan dia tidak berbohong itu apa? Oh, iya, Coba, iya, saya mungkin mulai dari kenabian dia. Coba mulai dari kenabiannya gitu. Apa yang kenabiannya? yang membuat Mbak nggak percaya itu apa?
Kalau Oke. saya sudah tentu pasti 100% percaya. Yang membuat Mbak nggak percaya itu apa? Oke, Kalau misalkan kenabian Mbak percaya, kenabian dia itu dari mana? Kenabian dia dari enggak, mana? enggak. Nih ya Mbak. Kalau menurut Mbak, kalau misalkan Mbak percaya berarti kan Mbak seorang Muslim. Iya, saya tahu. Karena mengakui. Kenabian dia dari mana? Itu dulu pertanyaannya. Kenabian dia dari mana? Mm-mm. Dari Allah. Oke, apakah Allah datang kepadanya menyatakan dia adalah nabi? Membaiat dia adalah nabi? Rasulullah yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa datang kepada manusia, tapi manusia datang kepada Allah. Ini lebih aneh lagi. nih. Atas izin Allah. Loh, Fi pertanyaan Isra saya, Mi'raj. tadi kita baca ya, kita bahas tadi. Allah itu Isra Mi'raj. mustahil datang ke dunia, ya kan? Datang ketemu dengan manusia, hancur gitu. Tiba-tiba manusia yang nyamperin Allah, ini gimana? Konsep apa ini? Ini lebih parah dari yang parah ini mah. Ini jungkir balik loh Parah dari yang parah. Lah iyalah, Iya sih, Tuhan mustahil. datang kepada manusia. Mustahil kalau Mbak Gini misalkan bang, percaya kepada Islam. Pasti logikanya Mbak gini ya. seorang Muslim. Kita bicara logika ya, karena perlu yang namanya akal ya. Kita menemui misalnya Pangeran Charles itu adalah hal yang paling mustahil. Kecuali Pangeran Charles itu bersedia menemui kita. Ah itu baru dalam lingkup pangeran ya kan. Oke, atau raja gitu. Apalagi ini Tuhan, mustahil manusia mendatangi Tuhan. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah bisa dihampiri. Dia tidak bisa dihampiri kecuali dia yang menghampiri manusia. Itulah relevansinya dengan akal kita. Gitu, Bang. Iya, iya. Ya, abang tadi aja udah setuju kalau ketemu Musa hancur gitu. Kenapa? Tiba-tiba dia bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Nah, yang mau saya tanyakan, kenabiannya itu dari mana? Apakah mustahil bagi Allah memperjalankan hambanya, mempertemukan hambanya dengannya? Tidak ada yang mustahil. Oke, kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kenapa kamu mengatakan Tuhan itu mustahil datang kepada manusia? Kapan Nah, saya itu pernah kan mengatakan? mustahil yang kemustahilan yang dari tadi kamu debat saya sampai setengah jam, ya kan? Tidak Apakah mungkin Tuhan menampakkan diri kepada manusia. Wow, saya tunjukkan Apakah tadi Tuhan anak. menampakkan diri? Apakah Tuhan menampakkan diri Nah, itu tadi sebagai kita wujud sudah hati? sama baca. Kita tadi sudah sama-sama membaca An-Naml ayat 7 sampai Itu 10. atas permintaannya siapa? Permintaan siapa? Nabi Musa atau Allah? Itu Allah sendiri, Wak, yang menampakkan diri kepada Musa. Itu Jadi kalau permintaan kamu Nabi mau Musa bicara alaihissalam. bukan, kalau peristiwa permintaan Musa, kamu tidak sanggup, itu lain lagi. Jadi Musa itu bertemu Tuhan itu Ihada bukti berapa kursi. kali, berkali-kali, Bang, bukan satu kali. Gitu. Tapi kalian kan langsung mengidentifikasikan itu sebagai penampakan itu hanya satu kali saja. Itu konteksnya beda. Menurut konteks agama Mbak. Loh bukan, ini asbabnya di dalam Quran itu juga beda. Itu suratnya beda-beda. Itu bukan asbabun nuzul, itu arti. Loh, sekarang ya, di dalam Quran sendiri ada yang mengatakan ya, Quran surah berapa saya lupa, dikatakan ya, kamu tidak akan tahan melihat wajahku, gunung hancur gitu kan. Ada kan? Nah, itu. Nah, dalam An-Naml itu berbeda. Tuhan itu sudah menampakkan diri kepada Musa gitu. Lalu dengan barusan narasimu Muhammad ketemu dengan Allah. Jadi apakah Allah ini tidak pernah konsisten dengan pernyataannya? Kadang hancur, kadang nggak hancur. Gimana ya? Maksudnya semua yang diizinkan oleh Allah itu pasti atas kehendak Allah. Terus? Itu kan ada subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas izin siapa? Atas izin Allah. Kalau bukan atas izin Allah tidak akan bisa. Udah itu aja keyakinan aku. Oke, nggak apa-apa, karena kita itu masing-masing Apakah Allah menghargai itu- iman setiap orang. Maksud Apakah saya sifat adalah Allah- begini, Mbak. Maksud saya adalah begini, maksud saya adalah begini. Apa yang bisa membuktikan kenabian dia gitu? Karena gini, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah para nabi dahulu, ya, itu semua nabi itu harus di apa ya namanya ya, diurapi gitu. Harus dia kayak istilah kata ya, dilantik gitu sama nabi sebelumnya. Nah, itu selalu seperti itu.
Jadi nggak pernah putus nabi itu, begitu loh. Jadi nabi yang satu dikonfirmasi sama nabi yang lain. Itu yang saya baca sesuai dengan pengetahuan umum saya. Itu. Tapi kenapa yang saya masih belum menerimanya adalah begini. Tapi Kenapa kayaknya udah inabiannya? banyak sih. Udah banyak orang yang memperdebatkan ini, ilmuwan apa tuh? Ya orang-orang yang lebih tinggi dari kita ilmunya yang memperdebatkan ini. Kenapa? Ya udah Nabi dilantik, gimana ceritanya? Loh, sekarang begini, maksudnya dilantik itu kan artinya adalah dibaiat atau ditunjuk gitu kan. Bentar Mbak, Gitu saya loh. cari dulu. Dan ini kan harus dikonfirmasi gitu loh. Bukan dilantik sih sebenarnya, dikonfirmasi oleh nabi yang lainnya gitu. Diurapi itu dikonfirmasi ya. Itu. Makanya saya bilang diurapi gitu. Apalagi nabi itu sejumlah besar nabi itu semuanya dari Israel. Dari Arab Mau itu kan dicover? cuma Iya boleh, kedengeran. boleh. Nggak apa-apa, ambil dulu. Ini saya jelasin sama yang di bawah gitu loh. Ya sejumlah besar nabi itu semuanya dari Israel sana, dan orang Israel itu secara umum itu tahu bahwa yang namanya nabi itu harus dikonfirmasi sama nabi yang lain. Iya saya dengar. Gitu. Bentar Mbak, saya pindah tempat dulu lobet. Iya harus Sambil dibaiat. ngetes aja. Nggak nyampe kabelnya. Bentar dulu. Sorry ya Mbak. Aman. Ya. Iya udah paham maksudnya apa. Nih tuh. Tuh. Konfirmasinya itu dari mana gitu? Di baiatnya Konfirmasinya itu dari siapa gitu? banyak sih yang udah ngejelasin ini, ulama-ulama salaf tuh, ulama-ulama dulu. Terus juga perdebatan pendeta-pendeta ortodok, pendeta-pendeta Kristen, Katolik, Protestan juga sama aja. Udah ngejelasin ini. Nabi Muhammad itu cari aja sih di searching. Cari aja kalau nggak percaya sama mbaknya. Bukan. Di kitab Pertanyaan saya agama gini. Mbak. Di kitab saya. Bentar. Apa tadi pertanyaannya? Siapa yang membaiat Nabi Muhammad SAW? Konfirmasinya itu oleh Siapa yang dalam kitab atau dalam apa? Dalam Nabi. Ya, Dalam kitab, terserah kan? datanya dari mana, dia dikatakan nabi itu konfirmasi dari mana? Kitab apa sih? Apa sih namanya? Kalau dari Al-Quran sudah pasti ada ya Mbak. Quran itu kan secara Asaf ayat 6. apa ya? Asaf Quran tadi itu kan itu ayat 6. Quran itu kan gini bang. Quran itu Ya kan kalau Quran udah pasti ada itu. Quran itu kan narasi subjektif dari Muhammad. Quran itu narasi subjektif dari dia. Iya, kalau menurut Mbak ya. Oh, bukan menurut saya, ya logikanya gitu. Quran itu dari mana? Ya dari Muhammad. Semua informasi tentang Quran itu kan diberikan kepada Muhammad kan, berasal dari Muhammad kan. Sumbernya Berasal hanya dari Allah. dia. Dari Allah kepada Nabi Muhammad. Iya, katanya dia kan bersumber dari Allah. Nah, kan hanya kepada dia. Ada tidak konfirmasi dengan yang lainnya gitu, bahwa itu wahyu itu memang bahwa dia itu adalah nabi gitu loh. Konfirmasi dari yang lain. Quran itu Nabi kan Isa sendiri konfirmasi mengakui. subjektif. Nabi Adam sendiri mengakui. Nabi Adam Musa mengakui sendiri di dalam Quran toh. Nah, Quran itu kan narasi dari satu orang, dari Muhammad. Kalau dari Al-Quran ya, itu dari Al-Quran. Kalau Iya, ini dari Quran. coba Quran cari itu dari Injil, dari Injil. Injil yang mana? Injil yang mana? Dari Injil. Maunya dari apa? Injil apa? Loh, adakah Injil? Boleh. Injil apa? Data. Data Injil tentang Ahmad ya Muhammad, tentang Nabi Muhammad. Pengakuan Nabi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad. Kita cari kata kuncinya ya. Ini perdebatan udah sering sih dilakukan. Kita cari intisarinya aja. Injil apa? Jawabannya Injil banyak apa? sih di YouTube-nya juga Ya, banyak. Injil siapa? Injil siapa?
Pertanyaan saya Banyak Injil. kan ada Hah? data Injil Allah yang kan menurunkan Injil kepada Isa, ya kamu harusnya data Injil yang konfirmasinya. sering dirujuk Gini, sebagai gini, Bang. pengakuan Gini, Bang. atau nubuat Yesus Gini, Bang. tentang Nabi Muhammad Sabar. berfokus Kamu- pada istilah. Gini, pertanyaan saya adalah begini. Kalian kan mengimani Injil Isa toh, ya kan? Nah, kamu coba hadirkan Injil Isa. Bentar dulu Mbak. Ini Injil yang bilang, bukan Al-Quran ya. Injil Isa bukan? Injil Yohanes. Yohanes itu apa? Yohanes itu rasul. Bukan. Nih, apa sih namanya? Dalam kurung Yohanes 14:16 J. Gimana tuh, Mbak? Yohanes itu rasulnya Tuhan Yesus. Enggak, maksudnya Injilnya dalam kitab Oke. Yohanes, ayat-ayat seperti Yohanes J. Injil apa ini? Injil Isa. Injil apa ini? Searching aja. Enggak, Injil ini. maksud saya adalah begini, Bang. Kan kalian ini beriman kepada Injil Isa. Terus si Yohanes ini siapanya Allah? Astagfirullahaladzim. Nah, iya, Seperti kan saya Yohanes. butuh tahu ini kan. Kan kamu kan mau mengkonfirmasi kenabiannya Enggak, saya mau Nabi tanya. Muhammad. Nah, Yohanes ini siapanya Allah? Kitab agama Mbak apa? Loh, kitab agama saya Alkitab. Alkitabnya apa namanya? Alkitab aja. Alkitab apa tuh? Ortodok ya? Iya. Saya cari dulu ya. Alkitab ortodok yang mengakui Nabi Muhammad. Silakan. Loh kok ini pertanyaan saya ini adalah siapa yang mengkonfirmasi kenabian dia ini? Itu. Ortodok. Banyak sih yang udah mengonfirmasi juga. Siapa? Ini Alkitab saya nih. Orthodox to the Bible. Ini kitab saya. Bentar dulu, Mbak. Tentang Nabi Muhammad. Ayat berapa ya? Semoga aja Mbak mau bacain ya. Nggak apa-apa. Aman. Tafsir Parakletos. Apa Parakletos? Apa itu Parakletos? Penghibur. Apa sih namanya? Iya tah. Enggak, itu tertulis di mana? Tertulis di Tertulis mana? di Yohanes 14:16. Oke. Yohanes itu siapanya Allah? Bukan Yohanes siapanya Allah, bacain dulu Mbak. Karena gini, Bang. Kamu mengkonfirmasi nabi kamu dari orang yang nggak jelas. Loh, apakah Allah mengakui Yohanes itu adalah nabi? Nah itu, Enggak, karena toh, gini ya, toh. Bang. Alkitabnya Yang aja mengkonfirmasi itu adalah orang yang berkapasitas, Bang. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa nyariin buku, nanti kita ketemu lagi buku Siddhartha Gautama, Anda bilang, oh itu konfirmasi, kan nggak semudah itu gitu loh. Apakah Allah juga mengutus yang namanya Nabi Yohanes atau Rasul Yohanes? Enggak, bacain dulu, aku minta bacain. Oke, Mbak. boleh. Yohanes Aku nggak berapa? berani bacain. Yohanes 14:16. berapa? Oke, kita baca ya, 14 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab dia akan menyertai kamu. Kamu di sini adalah rasul. Jadi sejak kapan Muhammad menyertai Rasul Yohanes? Baik, teman-teman. Kok jomplang? Kita sudah simak apa Iya kan? yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh Nah, Nabi itu. Muhammad Yohanes. dengan para penanya yang membahas dan menanyakan tentang iman Kristen kepada beliau. Mereka membahas apakah firman Tuhan di dalam Alkitab itu kekal adanya atau tidak. Dan sangat luar biasa apologet Kristen di video tadi menjawab dan memberikan penjelasan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab sifatnya kekal. Memang bukunya atau kertasnya bisa saja rusak, mungkin dimakan ngengat ya, atau rusak karena hal lainnya. Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah rusak ya. Nah,
Kenapa? Karena firman Tuhan itu kekal adanya. Kenapa kekal? Karena itu merupakan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi tidak mungkin perkataan Tuhan bisa rusak oleh apapun. Ya, sekali lagi kertasnya bisa saja rusak, tetapi firman Tuhan yang tertulis dalam kertas itu tidak pernah hilang dalam hati umat percaya. Kenapa? Karena Allah Roh Kudus Tuhan yang menanamkan firman itu di dalam hati setiap umat percaya, sehingga firman Tuhan itu tidak mudah hilang dan tidak akan hilang, dan tidak bisa diambil atau dirampas oleh siapapun atau apapun. Ya, ingat bahwa apa yang dipesankan oleh Tuhan di dalam Alkitab merupakan firman Tuhan yang sifatnya kekal. Dalam hal ini juga kita sebagai orang Kristen, ya, suatu kewajiban bagi kita untuk terus membaca dan merenungkan Alkitab, dan juga semaksimal mungkin menghafal ayat-ayat Alkitab sebagai teladan atau patokan hidup kita. Ya, kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan, karena itu merupakan dasar hidup kita sebagai umat Kristen. Apa yang telah ditulis dalam Alkitab merupakan firman Tuhan yang menjadi pondasi daripada kehidupan umat Kristen. Jadi sekali lagi, kita sebagai umat Kristen wajib membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ya, dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, dasarnya adalah firman Tuhan, sehingga kita tidak salah langkah. Ya, kita tetap dalam firman Tuhan, kita tetap dalam koridornya Tuhan, dan tentu kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya. Nah, saudara Tuhan, banyak hal yang mereka bahas di video tadi tentu kita sudah dengarkan secara bersama-sama, dan tentu banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, memberi kita pengertian baru, dan menguatkan iman kita, khususnya kita anak-anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya. Dan dalam hal ini juga kita terus berdoa buat apologet Kristen di video tadi, supaya dia diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, umur panjang, dan mengalami lawatan Tuhan, hidupnya diberkati, keluarganya diberkati, apa yang menjadi rencana impian diberkati oleh Tuhan, dan dihindarkan dari segala masalah dan persoalan. Ya. Dan buat kita juga, mari kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, mari kita tetap semangat dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengalami anugerah Tuhan, kita senantiasa mengalami lawatan Tuhan, dan kita senantiasa mengalami penyertaan Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan mendatangkan pertolongan bagi setiap kita. Nah, saudara ulam Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Sekali lagi, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kekal dalam hati kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.